Zaman kuliah tuh gue kuliahnya mekatronik. Mekatronik tuh apa sih ya? Itu gabungan mesin, elektro, informatik gitu kan. Jadi kalau ngomongin yang sekarang tuh lebih kayak IoT gitu. Dulu ngambil mekatronik karena no specific reason sih. Cuman kayak mimpi bocah gue tuh kayak, wah kayak seru nih kalau gue jadi kayak inventor gitu, menemukan sesuatu, membuat sesuatu yang canggih gitu. Jadi ya gue coba masuk ke mekatronik gitu, dan ternyata emang di situ ngutang-ngutik IoT gitu kan, dan gue lumayan seneng sih di situ. Dulu sempet ya gue coba nyari-nyari gitu lowongan IoT gitu ya. Zaman dulu kan belum terkenal IoT, web development, startup gitu masih dikit gitu. Gue nyari IoT kok sepi banget. Terus kayaknya gue lihat tuh ada tuh lowongan di Bukalapak, gue inget banget ada IoT. Gue coba baca requirement-nya apa nih, gue nggak ngerti semua gitu. Dan emang beda lah intinya. Dari situ gue lulus kerja tuh jadi electrical engineer. Itu gue 6 bulan lah. Tapi itu kerjanya lebih on field gitu kan. Biasa milenial kan nggak suka ya kerja keringetan. Jadi gue 6 bulan cabut tuh, terus mencari sesuatu yang baru kan. Jadi jujur tuh dulu ada 2 pilihan sih. Jadi pertama mau banting setir, yang satu itu menjadi trader forex. Dulu tuh ada juga kayak semacam bootcamp-nya gitu lah. Lu 4 bulan diajarin juga gitu. Terus awalnya gue mau masuk situ gitu, mau ikut gitu. Cuman munculnya si Purwadika ini. Terus ya udah gue lihat, gue lebih relate sama Purwadika karena kan dia lebih ngomongin soal coding, teknologi gitu ya. Dan itu gue punya basicnya gitu. Maksudnya gue pernah nyemplung ke dunia ini di zaman kuliah. Sementara untuk trader itu gue sama sekali buta. Gue nggak pernah ngutang-ngutik trading saham, forex itu apalagi. Makanya dari situ mungkin gue coba ke Purwadika sih. Somehow gue lupa itu gue ngeliat dari mana. Cuman ada iklan lah intinya. Itu Purwadika. Ya udah, apaan nih Purwadika, coding-codingan. Ya udah gue browsing. Sambil gue juga tanya-tanya teman gue yang dari IT gitu kan. Kerjanya ngapain sih gini. Tapi karena dari Purwadikanya ini programnya tuh dulu namanya Job Connector Web Development gitu ya. Karena kan dulu dijanjikannya tuh lu lulus, lu bakal dihubungin sama company yang nge-hire lu. Jadi kayak kesannya, oh ini kalau gue banting setir kayaknya aman gitu kan. Jadi ya udah, gue coba gitu. Dari situ gue mulai tertarik, dan sebenarnya karena di kuliah gue juga ada hubungannya sama coding gitu ya. Zaman dulu gue juga sempat bikin Android apps juga, terus kayak bikin drone gitu. Jadi gue sedikit mengenal coding, meskipun apa ya, mungkin basicnya kurang gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue coba aja masuk karena dulu gue juga suka untuk bagian codingnya itu, gitu sih. Karena gue kan batch 1 ya di program ini. Dulu tuh diajarinnya fundamental, front end, back end, database. Udah cukup segitu. Setahu gue sekarang itu ada mobile development kan. Dulu tuh nggak ada, kita nggak diajarin soal mobile apps. Paling cuma mobile responsive web gitu. Terus ya udah, gue diajarin fundamentalnya, logic dulu pakai PHP. Kalau ngomongin technical itu dulu pakai PHP. Terus front end-nya dulu pakai Angular JS. Back end-nya pakai Laravel, itu juga PHP. Back end-nya pakai MySQL. Nah, itu front end, back end sama fundamentalnya. Kalau ngomongin sekarang itu udah outdated lah bisa dibilang. Itu di pasarnya udah berkurang lah, tapi waktu itu diajarnya itu sih bahasanya. Jujur meskipun gue punya background coding, waktu gue masuk ke fundamental itu banyak pencerahan baru gitu loh. Jadi ibaratnya tuh gue bisa nyetir mobil, gue bisa nyetir motor, cuman gue nggak bisa baca rambu gitu. Ya udah asal aja nyetir, mungkin bisa nabrak suatu hari atau gimana gitu. Jadi gue di sini kayak benar-benar dikasih insight baru lah. Ini kenapa begini? Oh ternyata begini karena ini dan ini dan ini, kayak ya udah dijelasinnya detail gitu. Fundamentally clear sih, itu cukup membantu dari sisi gue yang non IT gitu kan. Gue seneng waktu bisa gue bilang ada 2 sih. Yang pertama tuh front end ya, karena gue suka, maksudnya apa yang lu kerjain langsung ada hasilnya, bisa dilihat sama semua orang dan dipahami semua orang. Nggak kayak backend, lu kerjain backend nggak semua orang bisa ngerti. Tapi kalau frontend lu bisa lihat hasilnya, lu bisa pamerin, weh nih karya gua lo gini. Sama satunya waktu fundamental sih, itu tapi lebih ke kayak dikasih quiz gitu. Jadi kayak gua orangnya cukup kompetitif, jadi kalau dikasih quiz kayak gua harus bisa nih, gua harus kelar duluan. Tapi ya gitu, intinya tetap banyak orang yang lebih jago dari lu dan gua nggak yang pertama. Kenapa coding? Mungkin yang bisa gue bilang selalu ada hal yang baru di sini dan gue nggak bakal merasa bosen so far sampai saat ini. Dan kayak di saat gue mulai bosen, ada aja gitu sesuatu yang baru, ada teknologi yang baru, ada bahasa baru, terus kayak ini tiba-tiba ada metaverse ini kan juga macam-macam. Dan meskipun gue di web development, bisa aja gue nyemplung di bagian ke AR atau VR segala macam. Yang penting karena gue udah punya basicnya untuk belajar gitu. Jadi kalau lu udah paham dari coding, lu udah ngerti basicnya, lu udah ngerti cara belajarnya, ya menurut gue lu bisa nyemplung kemana aja di bagian coding ini sih. Jadi coding itu emang luas banget dan nggak berhenti yang baru. Kalau sekarang kan kita, kalau gue lihat dari IG gitu ya, sekarang itu kan muridnya duduk, nanti company-nya ngiter. Kalau dulu itu
company-nya datang presentasi. Ini kita begini-begini, nyarinya yang begini-begini, kerjaan kita begini-begini. Terus ya udah, kalau ada yang tertarik bisa apply. Atau kadang ada yang bisa nge-apply terus nanti baru dikabarin selanjutnya. Tapi ada juga yang di saat itu kita tes algoritma. Jadi kelas-kelas ini dijadiin tes algoritma. Jadi kita di dalam tes. Ya udah, habis tes kita keluar, kita nunggu berapa lama. Kalau lu lulus, ya udah nanti nextnya bakal interview bentaran lagi. Itu baru itu proses selanjutnya nanti dikabarin hari berikutnya gitu sih. Sangat membantu sih. Maksudnya lu bisa aja nggak ikut Prodika dan mencapai di titik gua saat ini gitu. Cuman konsistensi itu kan yang paling susah kan. Kayak lu, misalnya lu nggak ikut Prodika, misalnya lu nonton course gitu ya, nonton dari YouTube atau dari mana. Konsistensi untuk lu nonton tiap hari, lu nggak buka gadget, lu nggak nonton IG, lu nggak nonton TikTok segala macam, itu kan itu yang susah gitu. Sementara kalau di Prodika ya udah lu kayak sekolah biasa, lu kayak kuliah, itu wajib untuk lu datang, lu udah bayar, masa nggak lu nggak datang gitu. Itu cukup membentuk konsistensinya itu sih. Dan juga kalau lu belajar di luar, lu nyari informasi sendiri itu luas banget. Jadi kalau lu nyari, mungkin lu bingung gitu, lu harus mulai dari mana, apa yang harus lu cari. Tapi kan kalau di Prodika itu ya lu udah dibimbing gitu. Startnya itu dari sini loh. Nanti lu bakal kesini terus kesini gitu. Jadi itu cukup membantu sih menurut gua. Dulu gue dapet dari namanya Kiosk On. Itu grupnya dari Sinarmas lah intinya. Sinarmas punya Kiosk On, terus ya udah dari situ gue dapet, dan kebetulan gue masuk bersama 3 atau 4 teman lainnya gitu. Jadi gue masuk ke company itu juga barengan gitu, berempat fresh graduate dari Prodika. Kiosk On itu bidang, jadi itu kayak lebih bisnisnya tuh online to offline lah intinya. Itu kayak ke desa-desa gitu. Apps-nya dipakai orang-orang di warung gitu-gitu sih. Eventually gue mendarat di Tiket. Dan di Tiket itu gue proses transisinya benar-benar remote. Jadi gue dari pertama masuk sampai sekarang itu gue belum pernah masuk ke kantor Tiket. Jadi gue benar-benar remote. Ya udah dari Tiket itu gue sebagai front end engineer. Terus setelah 1 tahun kemudian gue dipromote jadi senior front end engineer. Jadi sekarang jabatan terakhir gue senior front end engineer di tiket.com. Jadi kalau di Tiket, jadi kita ada namanya vertikal gitu ya. Vertikal itu kayak divisi-divisi gitu lah. Nah, divisi gue itu di bagian things to do gitu. Jadi ada divisi train, ada divisi hotel, pesawat, dan ada things to do. Gue di things to do. Nah, di things to do ini lagi dipecah lagi, masih ada banyak. Itu ada bagian B2C-nya, which is yang ngurusin website-nya, ada bagian mobile apps-nya, ada bagian supplier, jadi yang ngehubungin antara tiket sama penyedia tiket, ibaratnya gitu ya. Nah, gue itu bagian di TTD di bagian supplier ini. Gue ngurusin dashboard internal, gue juga ngurusin website yang dipakai sama kita sebutnya supplier itu gitu. Nah, dari situ day-to-day jobnya ya gitu sih. Jadi biasalah, Pak. Dari pagi kebetulan kita ada absen, cuman nggak sewajib itu, tapi tetap harus absen. Terus harinya ya udah daily kita ngomong kita hari mau ngapain aja, kemarin ngapain aja, ya udah kerjain aja biasa sesuai kerjaan. Kita kan pakai agile environment gitu ya. Jadi kita pakai sprint gitu. Ya udah sesuai kerjaan di sprintnya aja. Kalau emang di sprintnya udah habis tasnya ya lo bisa ngapain aja. Cuman gue biasanya sih research atau improve code yang ada di Tiket itu sendiri sih. Jadi gitu. Itu seharinya sampai sore, terakhir ya udah check out lagi. As a developer kayak gue cukup puas dengan segala benefit yang dimiliki oleh job developer itu sendiri. Kayak lu bisa kerja remote, lu bisa kerja apa aja, gajinya juga cukup oke. Tapi bukan berarti kerjanya enak-enak juga ya, tapi bisa aja lu kerja lembur itu juga jadi kewajiban gitu. So far gue cocok-cocok aja sih. Dan menurut gue kita tetap harus ngikutin zaman juga. Kayak siapa tahu beberapa tahun ke depan website bisa dibikin otomatis gitu sama AI, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi ya lu harus persiapin aja diri lu gitu. Lu jangan stagnan karena lu udah nyaman gitu. Jadi itu sih kalau gue. Tapi so far sampai saat ini gue merasa masih aman sih untuk web developer ya. Goal selanjutnya gue belum tahu persisnya, cuman kayak dalam benak gue ada 2 pikiran gitu sih. Cuman kalau as a web developer gue next kayak gue pengen nyoba kerja di luar negeri gitu. Gue pengen remote work dari luar negeri, jadi bebas gitu kan. Cuman ya itu tetap ada resikonya kan, artinya jam kerja gue harus subuh-subuh bangun gitu misalnya. Satu lagi, sebenarnya gue tertarik akan dunia AR gitu. Gue sempet ngulik-ngulik soal AR ini, cuman kayaknya banyak banget. Ya, gue pengen nyoba gitu sih soal AR ini. Jadi antara 2 itu sih paling dalam jangka waktu dekatnya. Iya, jadi menurut gue untuk dunia web development ini menurut gue masih menjanjikan sih untuk 5 tahun. Karena sekarang pun kayak udah muncul web 3.0 pun itu kan masih tetap butuh
web developer ya. Dan kayak semua aplikasi yang dibuat sekarang juga masih butuh untuk app developer gitu kan ya. Dan apalagi sekarang di Prodika juga ada kurikulumnya untuk mobile apps. Dan mungkin menurut gua untuk beberapa tahun ke depan kayak mungkin ada disruption untuk soal metaverse itu, kayak mungkin soal VR, AR, engineering mungkin bakal naik, gue juga nggak tahu. Cuman ya menurut gue itu bakal booming sih. Tapi tetap aja kalau untuk web development tetap menjanjikan sih. Belum ada yang bisa mereplace itu sih menurut gue. Coding itu misteri, kayak ya udah nggak ada habisnya gitu. Lu dari coding bisa kemana-mana lah, intinya lu nggak bakal tahu coding itu bisa apa aja gitu. Zaman dulu lu nggak tahu kalau bisa ada TikTok loh gitu, bisa ada AR loh, bisa ada VR, dan itu semua kan datangnya dari coding gitu ya. Yang zaman dulu cuma tampilan blok doang dari zaman Friendster gitu-gitu doang. Cuman sekarang udah sampai kayak gini ya gitu sih, misteri menurut gua. Halo, gua Devin Ekadeni, gua alumni dari Job Connector Web Development Batch 1 Prodika. Sekarang gua kerja di tiket.com as senior front-end engineer, and this is my alumni story.